Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, amma ba'du. Sekarang kita masuk pada pelajaran yang ke-10, Ad-Darsul Ashir, halaman 42. Silakan dibuka. Asyam, puasa. Fadlu siyami wa syurutu wujubihi ma'ad dalil. Nah, di sini kita akan mempelajari yang pertama adalah keutamaan puasa, syarat wajibnya dan juga dalilnya apa, dan juga hukumnya apa, dan juga pengertian dari puasa itu sendiri. Nah, kita masuk pada pengertian puasa. Ta'rifuhu fil lughati al-imsak. Ta'rifuhu, pengertian puasa. Fil lughati al-imsaku, secara bahasa atau dalam bahasa maknanya adalah al-imsaku, menahan. Wa fi syar'i at-ta'abbudu lillahi ta'ala bil imsaki 'anil muftirati min tulu'il fajri ila ghurubisy syamsi. At-ta'abbudu lillahi ta'ala bil imsaki 'anil muftirati min tulu'il fajri ila ghurubisy syamsi. At-ta'abbudu lillahi ta'ala, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, bil imsaki, dengan menahan, anil muftirat, dari segala sesuatu yang membatalkan puasa itu sendiri, seperti makan, minum, dan hal-hal yang lainnya. Min tulu'il fajri, dari terbitnya fajar, ila ghurubisy syamsi, sampai pada terbenamnya matahari. Jadi secara bahasa maknanya adalah al-imsak, menahan, sedangkan secara istilah adalah beribadah atau bentuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menahan dari setiap apapun yang dapat membatalkan puasa itu sendiri, dari terbitnya fajar atau subuh sampai tenggelamnya matahari ataupun maghrib. Itu pengertiannya. Kemudian kita masuk pada manzilatuhu wa hukmuhu, kedudukan puasa dan juga hukumnya. Shaum Ramadan, puasa di bulan Ramadan, ruknun min arkanil Islam. Ruknun adalah termasuk rukun dari rukun-rukun Islam. Wa faridatun faradahallahu ala ibadihi. Wa faridatun, dan kewajiban, faradahallahu, yang diwajibkan oleh Allah, ala ibadihi, kepada para hambanya. Qala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang bertakwa, telah ditetapkan atas kalian itu puasa, atau telah diwajibkan atas kalian puasa, kama kutiba 'alal ladzina min qablikum, sebagaimana telah diwajibkan atau ditetapkan kepada orang-orang sebelum kalian, la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Itu adalah dari Al-Qur'an atau Alkitab. Wa minas sunnati, sedangkan dari sunnah atau al-hadis, wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, bunyal islamu ala khamsin, Islam itu dibangun di atas 5 perkara. Wa dzukira minha, dan disebutkan darinya atau diantaranya saumu Ramadan, puasa di bulan Ramadan. Kemudian kita sudah selesai dari kedudukannya dan juga hukumnya. Berarti kedudukannya adalah rukun dari rukun-rukun Islam, rukun min arkanil Islam. Sementara hukumnya adalah faridatun, wajib atau wajibatun. Kemudian kita masuk pada yang ada di kolom kotak. Nah, di situ ada keterangan furidha shaumu ramadhana, puasa Ramadan itu diwajibkan fisannati tsaniyati minal hijrah, pada tahun kedua
Hijriah. Jadi awal pertama kali diwajibkannya atau ditetapkannya bahwa puasa Ramadan itu wajib adalah tahun kedua Hijriah. Wa qad shama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tis'a Ramadanat. Dan sungguh beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qad shama telah berpuasa tis'a Ramadanat. 9 Ramadan, 9 bulan Ramadan. Jadi semasa hidup beliau sudah 9 kali berpuasa di bulan Ramadan. Kemudian kita masuk pada fadluhu. Keutamaannya. Lis-shaumi fadlun 'azimun wa thawabun jazilun mudha'afun. Lis-shaumi fadlun 'azim. Puasa itu memiliki keutamaan yang agung, wa thawabun jazilun mudha'afun, dan juga pahala yang disegerakan juga pula dilipat gandakan. Faqad jaa'a fil haditsil qudsi, dan sungguh telah datang dari hadis qudsi, kullu amali ibni Adam yudha'af, setiap amalan ibnu Adam yaitu manusia itu yudha'afu, dilipat gandakan. Al-hasanatu bi'ashri amthaliha ila 700 dhi'fin. Adapun kebaikan bi'ashri amthaliha, maka dilipat gandakan 10 kali lipat yang semisalnya, ila 700 dhi'fin, sampai 700 kali lipat. Naam. Qala Allah azza wa jalla, Allah mengatakan dalam hadis qudsi, illa shaumu, kecuali puasa, fa innahu li wa ana ajzi bihi, kecuali puasa, maka puasa tersebut Allah Subhanahu wa taala mengatakan itu sesungguhnya untukku dan aku akan membalasnya. Maka di lain sisi, sebagaimana amalan, puasa itu dilipat gandakan dan juga balasannya itu langsung dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa qad adhafa Allahu shauma ilaihi tashrifan wa ta'ziman. Dan sungguh Allah Subhanahu wa ta'ala telah menganggap puasa itu di sisinya sebagai bentuk hal yang mulia, lagi pula diagungkan. Maksudnya, dan kalau amalan-amalan yang lain itu kita beramal untuk diri kita sendiri. Nah, seperti contoh sholat, karena memang dianggap kita perlu dengan sholat tersebut. Mengapa? Karena itu merupakan kewajiban yang Allah Subhanahu wa ta'ala wajibkan kepada kita. Nah, sedangkan sholat, kalau misalkan kita lihat dari sisi pengorbanan kita, itu tidak seberapa dibandingkan jika berpuasa. Mengapa? Karena tatkala seseorang itu berpuasa, dia menahan apapun dari segala sesuatu yang membatalkan puasanya dikarenakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi dia beramal dikarenakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya di situ dikatakan illa shaumu fa innahu li, kecuali puasa itu untukku, wa ana ajzi bihi, maka Allah Subhanahu wa ta'ala yang akan membalas puasa tersebut. Itu adalah keutamaan puasa. Jadi keutamaan puasa adalah fadluhu azimun wa thawabun jazilun mudha'afun. Yang pertama adalah mempunyai keutamaan yang agung di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, karena Allah Subhanahu wa ta'ala sendiri yang akan membalas puasa tersebut. Wa thawabun jazilun, dan juga mempunyai pahala yang dilipat gandakan. Itu adalah keutamaannya. Kemudian yang kedua, kemudian selanjutnya, hikmatu masyru'iyyatis shiyam. Selanjutnya adalah hikmah disyariatkannya puasa. Yang pertama, annahu yuhaqqiqu taqwallahi fil istijabati li amrihi wa inqiyadi li syar'ihi. Annahu yuhaqqiqu taqwallah, sesungguhnya puasa tersebut dapat yuhaqqiq. Apa yuhaqqiq? Ada yang tahu? Nah, yuhaqqiqu adalah membenarkan ketakwaan kepada seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi
puasa itu dapat melihat dari hambanya siapakah orang yang paling bertakwa, ataukah hambanya tersebut bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala ataukah tidak. Fil istijabati li amrihi, dalam apa? Menjawab ataupun menegakkan ataupun mengamalkan setiap apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wal inqiyadu atau wal inqiyada li syar'ihi, dan juga dalam rangka untuk menegakkan syariatnya atau menjalankan syariat Allah Subhanahu wa taala. Jadi di sini yang pertama adalah hikmahnya, yaitu membenarkan ataupun menekankan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dari seorang hambanya, yang mana apakah dia itu orang-orang yang segera dalam menjawab perintah Allah Subhanahu wa taala dan juga masuk dalam orang-orang yang segera melakukan atau menegakkan syariat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua adalah yu'awwidun nafsa 'ala sabri, membiasakan diri terhadap atau di atas kesabaran. Jadi puasa itu melatih seseorang untuk bersabar. Wa yaqwil iradati atau wa yaqwil iradata, dan juga memperkuat keinginan fit taghallubi 'ala syahwat, memperkuat keinginan kita untuk memenangkan diri kita terhadap syahwat. Jadi yang pertama adalah melatih diri untuk bersabar, dan yang kedua adalah apa? Membuat seseorang itu bisa mengalahkan hawa nafsunya. At-taghallub 'ala syahwat itu adalah mengalahkan hawa nafsu. Jadi itulah dua hikmah disyariatkannya puasa. Yang pertama tahqiqu taqwallah, yang kedua adalah ta'widun nafsi 'ala sabri. Nah, untuk pelajaran hari ini kita cukupkan sampai di sini. Insyaallah bagian kedua dari pelajaran yang ke-10 akan kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang biidznillahi ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.